Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita. Baik, siapa sih beliau ini? Ini profil filosofis beliau. Beliau dikenal sebagai seorang spiritualis, humanis, idealis, naturalis, internasionalis. Wah, banyak sekali ya. Saya tidak tahu kalian bisa tidak membuat profil ini untuk diri kalian sendiri. Aku itu apa? Spiritualis? Enggak, Pak. Humanis? Enggak paham itu apa, Pak. Idealis? Enggak juga. Pragmatis mungkin. Naturalis? Enggak tahu, Pak. Internasionalis? Enggak paham. Ya coba kamu cari. Ya enggak hanya 6 atau 5 itu sih. Kalian boleh. Oh saya itu, Pak, idealis tapi setengah. Kemudian agak pragmatis. Pinginnya humoris, ternyata jatuhnya ya tidak. Misalnya, coba kalian sendiri ya. Aku itu orang kayak gimana sih? Coba kalian cari. Ini lebih mudah. Ini diantara cara muhasabah diri kan ini. Profil, ya bahasa saya profil filosofis lah. Bukan profil fisik. Kalau profil fisik mungkin kalian nulis sendiri. Saya itu orangnya ganteng, saya orangnya ngono mesti. Kamu menipu diri mesti kan yang filosofisnya saja. Yang aku ini apa sih? Orang yang gimana? Ya kalau pas ketemunya jelek-jelek ya saatnya memang perbaikan. Nah, Tagore ini seorang spiritualis. Kalau ini ya tidak diragukan lagi lah. Beliau dan ayah beliau itu masuk kelompok Brahma Samaj di India. Jadi nanti dicari apa atau dicek di waktu kita ngaji Tagore yang awal. Dia punya pandangan manusia itu dalam hidupnya di dunia ini punya amanat untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Perjalanan manusia itu perjalanan, kalau bahasa Islam itu ilaihi roji'un. Ilaihi roji'un itu perjalanan ke atas. Bahkan ada kalimat, mungkin dulu pernah saya sebut ya, kita itu hakikatnya memang makhluk spiritual yang jatuh ke bumi. Jadi berarti apa? Ya kita kembali ke asal itu, kembali ke sisi spiritualitas kita. Jangan sibuk hanya di bumi. Bumi, dunia ini kendaraan kita untuk menspiritual. Nah, Tagore ya semacam itu. Beliau, kakek-kakek beliau ya dari Brahmana memang. Yang kedua, humanis. Nah, pandangan naturalis tadi dalam pendidikan itu aliran filsafatnya biasanya disebut humanis. Humanis ini memandang bahwa manusia itu dalam kondisi fitrah hakiki, dirinya itu pasti baik. Kok ada orang jahat, orang rusak, ini mesti terkontaminasi macam-macam. Kondisi fitrahnya dia baik. Ini aliran humanisme. Kondisi asalnya manusia itu baik. Oleh karena itu di naturalisme tadi kan biarkan dia muncul sesuai naturnya. Sesuai watak aslinya.
Kalau tidak dikontaminasi macam-macam, ditambahi ideologi, pandangan, persepsi macam-macam, justru akan keluar versi baiknya. Aliran ini yang namanya humanisme. Cuma humanismenya Tagore ini kan humanisme yang spiritual. Baiknya itu berhubungan dengan ranah spiritualitasnya. Nah, oleh karena itu justru manusia itu harus bebas. Yang membuat dia melenceng tidak karu-karuan itu ikatan-ikatan yang tidak seharusnya. Biarkan dia bebas jadi dirinya sendiri yang asli, yang unik, yang murni. Itu pasti positif. Yang membuatmu tidak karu-karuan itu karena diisi macam-macam tadi. Sejak kamu kecil, entah lewat pendidikan formal, entah lewat masyarakat, atau melalui pergaulanmu, sekarang mindsetmu jadi seperti itu. Kalau ingin bagus kembali, Idul Fitri, kembali ke fitrah lagi. Kembali ke yang bersih lagi. Segala kontaminasi disisihkan. Nah, ini gaya humanis. Meskipun nanti dalam sejarah ada humanisme zaman Renaissance. Humanisme zaman Renaissance itu lebih fokus pada manusia dengan akal budinya yang jangan lagi dipenjara, jangan lagi dibatas-batasi oleh agama, oleh ideologi dan lain sebagainya. Intinya sama, kembali pada kondisi asalnya manusia. Ini humanisme. Maka semua yang melenceng dari kemanusiaan harus dikembalikan lagi. Itu yang kedua. Jadi Tagore seorang yang seperti itu. Yang ketiga, Tagore ini seorang idealis. Jadi idealis itu bukan orang yang melangit ya. Kita sering mendefinisikan idealis itu orang yang tidak realistis. Ya mungkin itu konotasi negatifnya. Jadi orang idealis itu orang yang tidak melihat kenyataan. Pikirannya adanya di dunia ide saja yang serba perfect, serba sempurna. Itu salah satu makna konotatifnya idealis. Tapi idealis di sini maksudnya apa? Orang yang percaya pada nilai-nilai. Dan punya komitmen untuk menghidupkan nilai-nilai itu. Ini seorang idealis. Saya meyakini bahwa apapun yang terjadi, hidup ini harus penuh cinta sesama kita. Nah, prinsip ini saya pegangi. Apapun situasinya saya akan seperti ini. Ini namanya idealis. Dalam konteks ini. Jadi idealis tidak sama persis dengan melangit dan tidak realistis. Makanya hidup ini ya kadang-kadang harus idealis. Apalagi kalau dimaknai komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai. Karena kalau hidup ini tanpa nilai, ya kamu kehilangan orientasi. Karena sandaran hidup ini ya nilai-nilai tadi. Seperti kita di Indonesia misalnya mengkomitmeni 5 nilai yang kita sebut Pancasila itu kan, ya ketuhanan, ya kemanusiaan, ya persatuan, kerakyatan, keadilan misalnya. Ini nilai namanya. Dengan sandaran nilai-nilai ini kita punya pegangan hidup, kita punya orientasi. Biar hidupnya ndak asal, ini nilai. Nah, Tagore juga begitu. Beliau sosok yang setia dan peduli dengan nilai-nilai. Yang keempat, naturalis. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi beliau percaya pada alam dalam kondisi naturalnya, alami. Dan alam adalah guru yang terbaik. Makanya nanti belajar itu ya langsung di tengah alam. Terakhir beliau juga dikenal internasionalis. Internasionalis karena beliau memimpikan ya persaudaraan semesta, persaudaraan semuanya. Tidak eksklusif.
Makanya beliau meskipun sahabatnya Gandhi, beliau agak mengkritik konsepnya Gandhi yang swadesi. Jadi karena ini agak eksklusif, agak menutup diri. Yo kita hidup ini yo bergaul juga dengan bangsa lain, negara lain, semua manusia yang lain. Maka cara berpikirnya harus meluas, jangan sempit. Nah, ini gaya internasionalisnya Tagore. Makanya filosofinya agak berbeda. Meskipun beliau juga sangat mencintai bangsanya, gagasan-gagasannya yang menunjukkan beliau seorang patriot yang sangat cinta tanah air. Tapi tidak kemudian jadi sempit. Beliau tetap luas, terbuka untuk bekerja sama, bergaul dengan baik, saling belajar dengan negara lain dan bangsa lain. Jadi inilah profil filosofisnya Tagore. Beliau dikenal sebagai seorang spiritualis yang humanis, yang idealis, yang naturalis, yang internasionalis. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada quotes menarik dari Tagore. Ini nanti berhubungan dengan pendidikan. Puncak idealnya pendidikan, yaitu mengantarkan jiwanya manusia dari hukum menuju cinta, dari disiplin menuju pembebasan, dari moral menuju spiritual. Hukum, disiplin, moral, ini kan yang kita peroleh di sekolah-sekolah. Ini kan utamanya kurikulum. Hukum itu ya, hukum alam itu ya kita pelajari di IPA, hukum sosial kita pelajari di IPS. Hukum angka kita pelajari di matematika dan hidup ini kan ada rumusnya, kalau bahasa agama ada sunnatullahnya. Jadi perjalanan jiwa kita itu mengikuti sunnatullahnya, fitrahnya diri, hukum. Finalnya apa? Cinta. Dan juga disiplin. Disiplin itu orientasi diri yang ketat. Latihan-latihan. Dalam rangka apa? Pembebasan. Dan juga moral. Dalam rangka apa? Spiritual. Kita menata moral, membersihkan jiwa, menata diri, menata hati, itu dalam rangka puncaknya spiritual. Ini rute ideal perjalanan jiwa kita. Kalau hanya berhenti di hukum, tidak lanjut di cinta, hidup ini kering. Kalau kita hanya berhenti di disiplin-disiplin, tidak lanjut ke pembebasan, ya hidup ini berat. Karena kita terikat. Kalau hanya moral saja, tanpa lanjut ke spiritual, ya hidup ini rasanya gamang. Meragukan, melayang. Moral tanpa spiritual kan kadang membuat kita putus asa. Pak, saya sudah jujur loh Pak. Malah teman saya yang curang lulus tercepat terbaik misalnya. Kamu kan jadi agak putus asa, kemudian ngapain kemarin aku jujur-jujur. Nah, makanya kata Immanuel kan prasyarat moral itu harusnya ada Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan itu kita bisa putus asa dengan moral. Kenapa? Ya itu tadi. Seringkali moralitas itu justru membuat kita, aduh, saya sudah serius-serius bermoral. Yang di sana enak-enakan, malah untung besar. Saya yang rugi besar. Nah ini kadang-kadang begitu moralitas itu. Maka perlu ada kesadaran lebih tinggi spiritual bahwa hidup ini tidak berhenti sekarang. Bahwa yang kita sebut kesulitan itu bisa jadi itu kemudahan dalam framework spiritual. Maka moral harus lanjut ke spiritual. Biar kita tidak putus asa dengan kebaikan.
Banyak kan di antara kita yang kadang-kadang rasanya mau putus asa saja dengan kebaikan. Pak, saya itu jujur, rajin, bayar pajak. Ternyata misalnya kita rasanya pengen, kalau gitu saya pengen tidak patuh saja. Nah, itu kan kita putus asa dengan kebaikan. Jadi ayo, moralitas kita lanjut ke spiritualitas. Disiplin kita lanjut ke pembebasan, hukum kita lanjut ke cinta. Ini biar hidup kita kualitasnya lebih tinggi. Jangan hanya berhenti di hukum, berhenti di disiplin, dan berhenti di moral. Karena nanti kita akan sulit menjalani hidup ini. Nah, pendidikan nanti yang ideal, ya finalnya ini sebenarnya. Membawa pada cinta, membawa pada pembebasan, dan membawa pada spiritualitas. Lupa lah kalau yang kerja-kerja itu Pak, saya kuliah mikirnya kerja kok Pak. Ini sebagian besar kan begitu. Itu efeknya saja. Jangan jadi tujuan. Kalau kalian pinter, profesional, ya kerja mencarimu karena kamu dibutuhkan banyak orang. Tapi kalau kamu tidak berkualitas, ya sulit nanti. Maka biarkan itu jadi, kalau dalam tasawuf itu karomahnya. Karomah itu kan anugerah dari Allah sebagai hadiah dari perjalanan spiritual kita. Tapi karomah jangan sampai membuat kita lupa tujuan utama. Jadi jangan yang bonus, yang sampingan kita jadikan tujuan. Banyak di antara kita yang lupa logik ini, sehingga kalau ditanya pertama-tama kuliah itu apa, yang berhubungan dengan kerja, yang berhubungan dengan uangnya, nilai uangnya, nilai ekonominya. Ya tidak salah, tapi itu masih kurang jauh. Itu hanya efek samping saja. Kayak kita misalnya dari Jogja mau ke Jakarta misalnya, itu kan mungkin ngelewati Purwokerto, Cilacap, ngelewati Pekalongan misalnya. Nah, kalau kita tujuannya Jakarta, Cilacap, Pekalongan, Purwokerto, otomatis kelewatan. Jadi tidak usah takut, mesti dapat, ya mesti dilewati. Tapi kalau tujuannya Cilacapnya, Purwokertonya, ya Jakartanya tidak kena. Kalau kita tujuannya yang spiritual, ya pasti kita harus beres dulu moralnya. Apa bisa spiritual beres, moral tidak beres. Kalau kita ingin nyampe ke level cinta, ya harus diawali dari tataran paling awal, tataran hukum. Kalau ada ketidakadilan, kezoliman, ya tidak jalan kita sampai ke level cinta. Tapi kalau tujuannya hukum saja, ya mungkin tidak naik kelas ke cinta. Kalau kita tujuannya cinta, pasti harus adil membawa hukum. Jadi logiknya seperti itu. Maka teman-teman melakukan kebaikan apapun, niatnya jangan nanggung. Niatkanlah sepuncak-puncak mungkin. Karena kalau niat kita sangat jauh sampai puncak, efek di bawahnya pasti kena. Kalau niatmu hanya untuk dapat kerja, ya selain itu nggak dapat sudah. Tapi kalau niatmu jauh, lebih dari itu, yang sebelumnya bisa kena semua. Makanya dalam fikih kita diajari niat itu pol lillahi ta'ala. Ini pol, niat paling jauh, paling tinggi. Ini termasuk yang diucapkan gampang, dijalankan sulit. Ketika lillahi ta'ala itu kan kalau bahasa filsafatnya jadi ultimate good, kebaikan tertinggi yang tidak ada pamrih apa-apa. Kita kan masih pamrih macam-macam kan, masih pamrih pahala lah, masih pamrih ini, pamrih itu. Kalau niatnya Allah saja, ya sudah. Targetnya Allah. Bahwa nanti ada karomah apa, efek apa yang diberikan oleh Allah, ya alhamdulillah. Enggak juga enggak masalah karena fokusnya Allah saja. Tapi ya pasti dapat, seperti saya bilang tadi. Untuk sampai spiritual enggak mungkin tanpa moral. Untuk sampai pembebasan enggak mungkin tanpa disiplin. Baik, semoga teman-teman enggak lupa logika ini. Karena kan ada hadisnya Nabi itu, ya orang itu
akan memperoleh sejauh apa yang dia niatkan. Kuliah biar ketemu dia misalnya. Ya kamu dapatnya itu saja. Kamu lupa bahwa kalau kamu niatnya kuliah biar dapat ilmu misalnya. Loh, kalau kamu kuliah dapat ilmu, otomatis kan di situ ketemu dia juga. Ya kayak Jakarta sama Pekalongan Purwokerto tadi. Tapi karena niatmu hanya ketemu dia, ilmunya tidak dapat. Ya. Begitu ketemu dia, alhamdulillah ketemu. Nonton motornya aja kamu deg-degan. Motornya ada ini, berarti dia sudah ada di kelas. Nah, oke ya, semoga paham logik ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini menarik. Sebelum kita masuk ke filosofi pendidikannya, ada 2 quote yang menarik dari Tagore. Yang pertama apa? Kenapa sih kita repot-repot dengan pendidikan dan lain sebagainya? Karena kita ada amanat besar dari Tuhan. Kata Tagore, bahkan Tuhan mengandalkan manusia untuk membuat alam semesta menyempurna. Kalau dalam bahasa Islam mungkin kita ini diangkat oleh Allah jadi khalifahnya. Kita ini dipercaya, diandalkan oleh Allah. Percaya diri ya meskipun semoga Allah tidak salah ya mengandalkan kalian. Ya, kamu sakarepe dhewe letalite nek basa Jawa nih. Loh, kamu itu diandalkan oleh Tuhan untuk ngopeni alam semesta ini. Dan sampai detik ini Allah masih percaya, belum putus asa. Buktinya apa? Kata Tagore, setiap bayi yang lahir ke dunia adalah pesan bahwa Tuhan belum putus asa kepada manusia. Kita belum dihancurkan oleh Allah, kita belum dibasmi seperti umat-umat terdahulu. Masih banyak bayi lahir setiap hari, mungkin masih bisa ribuan tiap hari bayi lahir. Itu kata Tagore, alhamdulillah Allah masih percaya dengan kita. Masih menunggu action kita. Belum putus asa dengan kita. Meskipun betapa kurang ajarnya manusia dalam banyak momen. Nah, berarti apa? Yuk serius, yuk ngopeni manusia. Karena kita ini andalannya Tuhan. Tuhan masih sangat percaya dengan kita. Buktinya apa? Banyak bayi yang baru lahir. Bismillah ya, maka kalian pede, kembangkan kualitas dirimu seoptimal mungkin, jalankan amanat ilahiyah. Baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Tunaikan, jawablah kepercayaan dari Allah, dari Tuhan itu secara memuaskan. Biar besok kita tidak malu kalau menghadap Dia. Kita diberi banyak sekali fasilitas-fasilitas. Kita diberi banyak sekali kemudahan-kemudahan. Bahkan banyak belakangan kan kita sering lihat orang meramal jelek. Wah, ini mesti mau hancur. Lapisan ozon sudah besar. Wah, ini tidak lama lagi. Kemarin 2012 diramal kiamat ini mesti. Sampai dibuatkan film 2012. Tapi kiamatnya tidak jadi. Kehancuran-kehancuran besar yang diramalkan itu alhamdulillah tidak kita temui. Allah masih sangat sayang dengan kita. Masih mengandalkan kita. Yuk, kita masih banyak waktu untuk memperbaiki semuanya. Termasuk masih banyak bayi yang lahir. Allah masih menunggu kiprah manusia selanjutnya.